Ada yang ingat materinya? Egy Hao. Ya saya bilang, kenalin saya Egy Hao, saya dulu pernah pakai narkoba tapi alhamdulillah nggak pernah ketangkap. Terus di akhir saya ngasih gimmick, kayak saya ngasih daftar nama teman-teman saya yang masih pakai narkoba buat polisi. Videonya viral banget, deng. Dan jujur Pak, pas videonya viral, saya takut. Kenapa saya takut? Karena ternyata daftar nama teman-teman saya yang saya kasih ke polisi, ternyata salah satunya masih ada yang make, goblok. Demi Allah Pak, buset, gue mau digebukin sama bocah gue, tolol. Lah gue kagak tahu, Pen. Bahkan sumpah demi Allah gue nggak bohong, waktu videonya viral Pak, itu saya juga masih make Pak. Demi Allah Pak, saya nggak bohong. Makanya gue pas viral anjing panik mati gue nih bangsat. Hancur karir gue nih, ya Allah, nggak direspekin sama stand up Indo, mati gue nih gitu. Makanya Pak, saya ketemu tukang bakso ya takut Pak. Makanya ketemu tukang bakso nih gue nggak pernah teriak bakso, nggak pernah. Gue selalu teriak siap gitu. Takutnya dia begini, set, gua polisi. Kabur lah. Harus gitu aja Pak. Tapi aman Pak. Kenapa saya bilang aman? Karena itu tahun lalu, masa lalu saya. Sekarang mah saya udah bersih Pak. Nih kalau mau buktinya nih, saya ada tes urin saya nih. Nih ada tes urin saya Pak. Saya mah tahun lalu mungkin beneran nggak berani tes urin. Kalau sekarang saya berani banget tes urin Pak. Bahkan saya seberani ini mungkin tidak lebih berani dari yang ngetes kan. Biasanya yang ngetes juga nggak berani juga kan tes urin. Iya, takut juga, takut positif juga ya. Iya. Demi Bapak nih saya tunjukin, saya tes urin habis 800.000 Pak. 800.000 buat tes urin, 300-nya buat ngedit hasil. Ampun. Jadi teman-teman yang ada di sini, jadi saksi ya teman-teman. Jadi besok-besok kalau lu dengar kabar Egy Hao ketangkap pakai narkoba, itu bukan karena gua nakal teman-teman, karena dijebak. Iyalah, udah gak ada hasilnya, apa sih lu? Iya, masa ditangkap. Tapi karena ini ulang tahun polisi yang ke 77 tahun, gua gua pengen memberikan hadiah untuk bapak-bapak yang ada di sini. Ini Pak hadiahnya. Kacau. Ini hadiah buat bapak, dan karena saya ngerasa banget kayaknya banyak teman-teman polisi yang nggak punya ini. Hadiahnya adalah minta maaf dan jujur. Kenapa saya bilang gitu teman-temanku? Masih inget gak ada kasus Kanjuruhan? Banyak korban, dus. Tiba-tiba polisi jawabnya apa? Wah, itu tertiup angin. Angin! Bajingan! Kok bisa? Hei! Maksudnya kan itu senjata gas air mata itu keluar peluru, bukan kentut gitu. Kok bisa nyalain angin? Apalagi kasus Mario Dendi lepas talitis. Ada oknum polisi yang bilang apa? Itu editan. Astagfirullahaladzim Pak, ngedit Marvel aja harus ada. Ngedit Marvel aja 3 tahun Pak jadi Avenger. Ada green screen lagi. Nah ini orang ngapain ngedit itu? Ya Allah. Padahal kita Pak masyarakat cuma pengen denger polisi jujur aja. Ya maaf nih saya salah, saya nembak, saya siap dihukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Itu yang pengen kita denger Pak. Iya dong. Maksudnya udah ngaku aja, kita juga pasti respect.
Main besok-besok nih kalaupun ada polisi, udah nggak usah lah sosokan gitu. Misalnya mau nilang nih, nggak usah sosok gitu, langsung aja datang. Kamu melanggar nih, ada gocap gak? Saya lapar banget ini, belum makan nasi padang. Kita respect Pak dengernya, langsung aja. Iya dong. Kenapa susah banget sih buat jujur? Padahal gini teman-teman, giliran manusia sipil, masyarakat sipil ketika ketangkep disuruh ngaku, disuruh diapain? Digebugin dulu, iya kan? Disetrum, tangannya dijepit pakai bangku. Lah bapak kan kagak diapa-apain. Kok susah banget buat jujur? Iya dong. Maksudnya masa iya kita juga melakukan hal yang sama polisi? Masa iya tangannya kita jepit? Kalaupun bapak jujur, kami meninggal, hancur. Ntar pas meninggal, kenapa si Egy meninggal? Iya tertiup angin. Ya. Makanya udah, jadi polisi yang menyenangkan buat masyarakat itu cuma dua: jujur, mau ngakuin kesalahan, sama jangan sombong. Kasih tahu tuh Pak, ini bapak kan polisi yang gede-gede, kasih tahu tuh sama polisi-polisi baru Pak. Jangan pada tenggel apa gitu. Teman saya Pak, buset, pangkatnya rendah, omongannya tinggi banget. Ih, buset, nongkrong aja pakai seragam. Ya, elah. Kita juga tahu dia polisi, bukan satpam BCA ya. Ngapain sih? Ngedem-demin perawat ya. Bahkan yang paling sebel Pak, saya polisi baru tuh sering banget nih pose di Instagram foto pakai senjata begini. Captionnya apa? Pacar kamu bisa gini nggak? Ya. Pengen banget gua komen, lu bisa gondrong nggak? Bisa. Lu jangan senang-senang aja, abis ini gue mati kayaknya. Mati kayak gue nih. Aduh, gue. Tapi terakhir teman-teman, karena menurut gue polisi itu emang udah terhormat tanpa harus meminta pengakuan untuk dihormatin. Iya dong. Karena gue aja dulu pengen banget punya bapak polisi, friend. Karena kenapa? Karena bapak saya satpam perumahan. Kagak punya power, Pak. Saya pernah berantem Pak sama teman saya, bapaknya polisi. Teman saya bilang, gue bilang bapak gua lu ya. Saya mau bilang gitu takut. Bilang ya. Akhirnya saya bilang, gue bilangin bapak gua juga lu ya. Bapak kita ketemu Pak. Di situ bapak gua ngomong, gue bilangin bapak gua lu ya. Minder. Karena derajatnya jauh Pak, derajatnya jauh. Polisi mah syarat masuknya aja susah ya kan, tes kesehatan, tes fisik. Modalnya gede, jual sawah, gitu maksudnya susah gitu. Ya syarat masuk tes satpam perumahan gampang banget. Yang pertama kuat begadang, bisa ngetok tiang 2 kali. Sama yang terakhir pastinya lu harus orang situ. Buset. Makanya kagak ada powernya Pak, bener dah. Bapak-bapak lu enak dibekalin senjata, pistol. Buset, kalau ada yang macam-macam sama keluarga, apa lu, gua tembak lu. Gak peduli lu orang sipil mau ajudan, gua tembak lu gitu. Maksudnya orang juga segen gitu. Aduh, takutnya ada pistolnya gitu. Bapak saya senjatanya cuma mulut. Kalau ada yang macam-macam sama keluarganya cuma bisa bilang, "Lah ngapa gua orang sini?" Gue Egil, selamat malam teman-teman.